Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Tak seperti Manchester City yang berhasil merekrut beberapa pemain hebat di bursa transfer begitu mudahnya, bahkan di hari deadline day, Arsenal justru sebaliknya. Hingga transfer musim dingin Januari 2025 resmi ditutup, Arsenal tak kunjung mendapatkan satupun pemain incarannya. Mikel Arteta kecewa bukan main karena gagal menambah kedalaman skuadnya di lini depan. Memang sih sudah ada Kai Havertz yang mengisi penyerang tengah Arsenal. Lalu ada juga Gabriel Jesus dan Bukayo Saka di samping kiri dan kanan. Tapi itu belum cukup bagi Mikel Arteta untuk mengarungi paruh musim kedua yang lebih menantang. Lantas mengapa dan bagaimana Arsenal gagal mendatangkan pemain incarannya? Sebelum membahasnya lebih lanjut, yuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tak ketinggalan video terbaru dari Starting 11. Baik lini belakang maupun lini tengah barangkali tak jadi masalah bagi Mikel Arteta. Justru lini depanlah yang jadi perhatian utama pelatih berusia 42 tahun itu. Maka, ia terpikirkan untuk merekrut Alexander Isak. Sejauh ini Alexander Isak tampil impresif di lini depan Newcastle United. Ia sudah mengoleksi 17 gol dari 22 pertandingan di Liga Inggris musim ini. Mantan pemain Real Sociedad yang sedang dalam performa terbaiknya itu dipuji Mikel Arteta. Itulah kenapa Arsenal begitu meminatinya. Namun The Magpies tak mau melepas penyerang terbaiknya begitu saja. Newcastle menetapkan harga tinggi untuk Isak. Arsenal perlu mengeluarkan uang 150 juta euro jika ingin mendatangkan Alexander Isak. Sebab kontraknya dengan Newcastle baru akan habis pada 30 Juni 2028. Uang segitu banyaknya membuat Arsenal berpikir ulang. Arsenal tak mampu mengeluarkan uang lebih dari 115 juta pounds. The Gunners perlu menjual pemain untuk bisa memboyong Alexander Isak. Tapi hingga jam-jam terakhir transfer musim dingin bulan Januari, Arsenal tak menemui solusi tersebut. Walhasil Arsenal gagal merekrut Isak yang memang masih nyaman bersama Newcastle. Tak cuma Alexander Isak, pemain asal Brazil yang bermain untuk Wolves juga jadi incaran Arsenal. Dia adalah Matheus Cunha, pemain yang selama ini jadi andalan di lini depan The Wanderers. Ia sudah mencetak 11 gol dan 4 assist dari 23 pertandingan Liga Inggris musim ini. Jelas, Cunha adalah kandidat penyerang tengah potensial. Dengan kehadiran Cunha, ia diharapkan bisa menciptakan keserasian antar lini. Namun, Arsenal harus bersaing dengan MU, Nottingham Forest, dan Aston Villa untuk mendapatkan tanda tangan Cunha. Karena banyaknya peminat, menurut jurnalis olahraga Ben Jacobs, harga Matheus Cunha bisa melambung tinggi. Cunha memiliki klausul pelepasan 60 juta pounds atau setara 1,2 triliun rupiah. Sebenarnya Arsenal di sini cukup uang untuk memboyong Cunha dari Molineux Stadium. Namun itu urung terjadi karena Arsenal perhatiannya belok ke Benjamin Sesko, striker potensial dan murah meriah yang sekarang bermain untuk RB Leipzig. Pada akhirnya Cunha memilih bertahan di Wolves 3 hari jelang penutupan bursa transfer. Pihak klub memberi kontrak baru kepada Cunha yang mencakup klausul pelepasan degradasi dan pelepasan biaya minimum. Lalu hal yang sama terjadi juga saat The Gunners berupaya mendapatkan Bryan Mbeumo dari Brentford. The Gunners melirik Mbeumo untuk jadi pelapis Bukayo Saka yang sedang cedera. Pemain Kamerun itu tampil cukup bagus di musim ini. Ia mengoleksi 14 gol dari 24 pertandingan Liga Inggris musim ini. Mendengar Arsenal meminatinya, tentu saja Brentford mencoba mencegah. Pelatih Brentford Thomas Frank mengatakan bahwa klub tak ingin melepas striker andalannya.
Pemain berusia 25 tahun itu kontraknya memang akan berakhir sampai 30 Juni 2026, artinya ia masih punya sisa 18 bulan terakhir di Brentford. Memang ada kemungkinan Bryan Mbeumo pergi ke klub yang lebih baik, namun Frank menegaskan jika itu tidak akan terjadi di bulan Januari. The Beast meminta agar Mbeumo bertahan hingga musim ini usai sebab sulit untuk mendapatkan penyerang yang sepadan dengannya. Selain mengharapkan Mbeumo dari Brentford, Arsenal juga mengusahakan Leroy Sané. Pemain sayap kanan Bayern Munchen itu dirasa sepadan untuk menjadi pelapis Bukayo Saka. Arsenal bergerak untuk mendapatkan tanda tangannya. Arsenal tertarik mendatangkan Leroy Sané karena ia sosok pemain serba bisa. Namun, mantan pemain Manchester City itu enggan hengkang dari di Rotten. Leroy Sané justru memilih tetap tinggal di Bayern Munchen. Sané mengabaikan tawaran dari Arsenal. Pemain asal Jerman itu malah memilih menandatangani kontrak baru bersama Bayern Munchen. Kendati gajinya dipotong 4 juta euro. Hal ini otomatis membuat Arsenal gagal mendatangkan Leroy Sané ke Emirates Stadium. Seperti yang disebutkan tadi, Arsenal tidak jadi memboyong cunya karena beralih ke Benjamin Sesko. Arsenal merasa mampu menebus Benjamin Sesko yang dibanderol 45 juta pounds. Demi memuluskan transfernya, Arsenal pun bergerak cepat. Pertemuan Sesko dan Direktur Olahraga Arsenal Edu pun dilakukan pada November 2024 lalu. Awalnya terasa menjanjikan karena Sesko berminat untuk pindah ke London. Namun, Sesko berubah pikiran. Sesko menandatangani kontrak baru bersama RB Leipzig hingga 30 Juni 2029. Di kontrak terbaru memuat klausul pelepasan, Benjamin Sesko akan diizinkan pergi jika memenuhi tawaran yang sesuai dengan permintaan klub. Sky Sport memperkirakan jumlahnya 66 juta pounds. Arsenal berpikir ulang untuk mendatangkan Benjamin Sesko. The Gunners menilai harga 60 juta pounds tak sepadan untuk Sesko. Apalagi Sesko sudah berusia 29 tahun. Dari sini Arsenal membatalkan transfer tersebut. Gagal mendatangkan Benjamin Sesko, Arsenal mencoba menghubungi Nico Williams. Secara statistik, pemain Athletic Bilbao ini tidak terlalu impresif. Ia hanya mencetak 1 gol dan 3 assist selama 19 pertandingan. Namun, Arsenal berminat untuk mendatangkannya dari La Liga. Mikel Arteta mengagumi Nico Williams, tapi rupanya Nico Williams sudah menandatangani kontrak baru. Dalam kontrak baru tersebut ada kenaikan klausul. Nilainya mencapai 48 juta euro. Dalam hal ini, Arsenal tidak keberatan mengeluarkan uang sebanyak itu, namun Arsenal mempertimbangkan kembali permintaan dari Nico Williams. Williams meminta gaji terbaik di Arsenal. Sang pemain meminta bayaran lebih dari 300.000 pound sterling. Melansir dari Football London, faktor eksternal inilah yang menghambat Nico Williams pindah ke Arsenal, sebab tuntutan Williams tinggi. Terakhir, Arsenal juga memberi tawaran kepada pemain muda Real Madrid Arda Güler. Pemain berusia 19 tahun itu diminati Arsenal karena ia sosok yang serba bisa. Ia bisa jadi pilihan untuk mengisi sayap kanan The Gunners di tengah absennya Bukayo Saka. Terlebih, Arda Güler sebelumnya mengeluhkan kalau dirinya kurang menit bermain di Real Madrid. Nah, The Gunners bisa jadi solusi buat Arda Güler. Mantan pemain Fenerbahce itu bisa mengembangkan karirnya di Arsenal. Namun, Los Blancos menegaskan bahwa Arda Güler tidak akan dilepas, baik melalui skema pinjaman maupun dijual. Sebab pemain asal Turki itu merupakan bagian penting dari Real Madrid di masa depan. Kontrak Güler dengan Real Madrid hingga 30 Juni 2029. Akhirnya, The Gunners harus menerima kenyataan ini, bahwa mereka gagal untuk mendatangkan pemain di transfer musim dingin Januari 2025.